Apa yang kita lakukan, di sana akan turun maghfirah Allah, akan turun rahmat Allah, pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah pemirsa yang ada di rumah dan yang ada dimanapun berada, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada segmen kali ini kembali kita bersilaturahim pada guru kami, guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Rian Sukandar. Alhamdulillah diterima dengan luar biasa, Kiai. Jazakallah khair, Kiai. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali jumpa kita pada kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk segmen kali ini, Baim bincang inspirasi bersama Maliki dengan guru kami Kiai Haji Rian Sukandar akan membahas rahasia zikir. Kita lihat bahwasanya pada epokan luas asli ini ada program zikir Sabtu Malam Ahad ya, Kiai. Ada zikir Kopassus. Tentunya jamaah kepengen lebih jauh tahu apa rahasianya ya zikir tersebut. Ya, zikir ini sebagai alat penghubung antara hamba dan Khalik. Dan zikir itu juga sebagai penenang hati. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalaulah sesungguhnya dengan engkau berzikir kepada Tuhan itu, maka jiwamu akan tentram. Orang yang tentram jiwanya, hatinya, otomatis rohaninya sehat. Orang yang rohaninya sehat, pasti jasmani juga sehat. Sehat dalam memandang, dalam mendengar, dalam berpikir, dalam bertutur kata, dalam melangkah. Jadi orang-orang yang rohaninya sehat itu, insya Allah dia dalam menjalani aktivitasnya, dia selalu menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Karena kunci hidup itu ada kebahagiaan. Kalau jiwanya tenang, hati bahagia, semua apa yang kita lakukan jadi baik. Kalau hati kita gelisah, jiwa kita tidak tenang, apapun kita lakukan tidak akan baik. Jadi majlis zikir kita di sini adalah salah satu kita mengajak para jamaah itu bagaimana kita mengadakan pendekatan diri kepada Allah. Dengan kita dekat itulah kita akan berkomunikasi. Idza salaka ibadi anni fa'ani qarib ujibu da'wat da'i da'an. Dan apabila ada hambaku menanyakan tentang aku kepada Allah, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan apa yang mereka minta kepadaku. Ud'uuni astajib lakum, mintalah padaku maka akan mengabulkan permintaanmu. Zikir itu adalah salah satu alat bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, sehingga dengan kedekatan itu kita terjadi komunikasi kepada Allah, sehingga kita setiap hari berdialog kepada Allah. Nah, kedekatan ini tentunya akan menimbulkan kecintaan. Kalau sudah timbul kecintaan, tentunya apapun permasalahan kita akan terlepaskan dari masalah. Sebagai contoh, dikala kita mencintai seseorang, orang yang kita cintai dia susah, akan kita hibur dia. Orang yang kita cintai kekurangan, kita akan cukupi dia. Orang yang kita cintai diganggu orang, akan kita lindungi dia. Begitulah hakikatnya Allah. Jika Allah sudah cinta kepada kita, tidak ada masalah dalam hidup ini. Jadi memang poin yang paling utama adalah ketika kita dekat sama Allah, urusan kita selesai, Kiai. Insya Allah. Nah, untuk menjaga keistiqomahan, Kiai, tentunya kan gak gampang, Kiai. Supaya kita tetap bisa istiqomah, itu rahasianya seperti apa? Ya kembali lagi tadi, barang siapa mendekati segala sesuatu maka akan mengimbas barang yang didekati. Dekat tukang minyak wangi nggak beli minyak, dapat wanginya. Dekat tukang las nggak kerja percikan apinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang suka pada zikir, maka harus kumpul kalau orang-orang ahli zikir. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin melihara zikir, kumpulnya di diskotik, itu nggak akan bisa terjadi sampai kapanpun. Kita ingin ahli ibadah, sholat, kumpul dengan orang-orang yang suka dengan sholat juga. Jadi apa yang kita dekati itu nanti akan mengimbas. Maka di
Di sini sengaja kita buat satu majelis yang rutin, itu salah satu sarana bagaimana untuk merangsang orang supaya dekat kepada Allah. Jadi insya Allah dengan adanya orang kumpul di sini, kita adakan majelis zikir yang secara istiqomah, sehingga menumbuhkan jamaah-jamaah kita menjadi ahli zikir, cinta kepada zikir, keadaan istiqomah dan berzikir kepada Allah. Nah, kemudian Kiai tentunya kan ada pengalaman spiritual Kiai. Selama Kiai berarti kan sejak umur 13 tahun sudah di dunia dakwah, kemudian merintis padepokan ini sekian tahun sampai dengan sekarang, ada sebuah pengalaman spiritual lah, rohani Kiai mungkin tentang terkait zikir tentunya ya, selama ini. Kebenaran zikir ini adalah satu hobi saya dari anak-anak. Dari kecil saya suka dengan zikir, dan dengan zikir inilah akhirnya saya mempunyai mimpi-mimpi, yang mimpi itu bisa terwujud dengan kekuatan zikir ini. Karena begini, dikala kita mempunyai satu tujuan dalam hidup ini, kalau kita hanya mengandalkan kepada kemampuan kita ini dhaif, maka akan sulit kita untuk mewujudkan. Tapi dikala kita mempunyai satu rencana yang besar, kita sandarkan rencana besar kepada zat yang maha besar, rencana kita menjadi kecil di sisi Allah. Jadi kalau kita mempunyai satu cita-cita yang besar, memang kita harus dekat kepada yang maha besar. Kalau kita mempunyai satu rencana membangun kayak padepokan ini, perlu biaya yang besar, dekat pada zat yang maha kaya. Supaya apa? Supaya mengimbas kekayaan tadi. Karena Imam Ghazali kan mengatakan ini, kalau besi ini diibaratkan dekatkan kepada api, lama-lama besi ini akan panas. Kenapa bisa panas? Karena dekat tadi, sehingga sifat api tadi mengimbas ke besi tadi. Dan kalau besi ini kita tempelkan ke api, berapa lama setelah itu kita pegang itu besi akan terbakar tangan kita. Dalam proses pembakaran ini bukan besi membakar, tetap api yang membakar. Kenapa bisa membakar? Karena sifatnya sudah menyatu. Begitulah kita hakikatnya kita kepada Allah. Yang maha gagah itu Allah, yang maha kuat itu Allah, yang maha mulia itu Allah, yang maha kaya itu Allah. Dikala engkau dekat kepada zat yang maha gagah, akan mengimbas kegagahan itu. Dikala engkau mendekat kepada zat yang maha kuat, akan mengimbas kekuatan itu. Dikala engkau mendekat kepada zat yang maha kaya, akan mengimbas kekayaan itu. Dikala engkau mendekat kepada zat yang maha mulia, maka akan mengimbas kemuliaan itu. Nah, maka perlu adanya kedekatan, taqarrub ilallah ini. Makanya dalam doa orang-orang tasawuf, mereka selalu mengatakan gini, ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, hanya engkau yang kutuju dalam hidup ini. Karena kita kalau menuju dalam hidup ini selain Allah, maka tujuan itu adalah salah dan sesat pasti. Waridhoka matlubi, dan hanya ridho mula yang aku harap. Karena apapun dalam hidup ini, kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan menimbulkan keberkahan dan kemanfaatan. Tapi kalau sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, di sana akan turun maghfirah Allah, akan turun rahmat Allah, pertolongan Allah. Waridhoka matlubi, a'tini rahmataka, berilah aku rahmatmu. Dalam arti apa? Apapun kita lakukan dalam kehidupan ini, tanpa rahmat Allah nggak ada apa-apanya. Sering kan orang usaha hitung-hitung di atas kertas diuntung, tapi ternyata Allah tidak rahmati, gagal, bangkrut, rugi dia. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada ikhtiar dan upaya. Keberhasilan itu karena rahmat Allah. Maka perlu kita minta a'ti rahmataka, berilah aku rahmatmu. Wa mahabbataka, dan berilah aku cinta kasihmu. Kalau kita sudah mencintai orang saja, orang yang kita cintai susah akan kita hibur, orang yang kita cintai kurang akan kita cukupi, orang yang kita cintai diganggu orang akan kita lindungi. Begitu juga hakikatnya Allah. Kalau Allah sudah mahabbah kepada kita, urusan kita beres. Wa mahabbataka wa ma'rifataka, dan berilah aku perhatianmu. Dalam hidup ini kita perlu diperhatikannya Allah, sehingga dikala kita ada salah-salah sedikit, Allah langsung tegur kita. Ya, Allah sayang Allah. Kita saja kalau kita sayang pada anak kita salah kita tegur, anak kita pulang malam kita tunggu, mana ini? Nah, begitulah hakikatnya Allah. Kalau Allah sudah ada ma'rifah dengan kita, ada perhatian pada kita, apapun bentuk langkah kita selalu dalam kendali Allah. Salah kita diingatkan, kita ditegur. Dan terakhir, orang-orang tasawuf selalu berdoa, wa qurbaka, dan dekatkan aku padamu. Karena dengan kedekatan itulah akan mengimbas sifat-sifat makhluk, sifat-sifat zat yang kita dekati.
Jadi kalau kita dekat pada zat yang maha kaya, mengimbas kekayaannya tadi. Dekat pada zat yang maha mulia, maka mengimbas kemuliaannya. Dekat pada zat yang maha gagah, akan mengimbas kegagahannya. Begitu hakikatnya dalam hidup ini. Luar biasa, Insya Allah. Baik Kiai. Nah kemudian Kiai ada request dari jamaah, banyak sering kembali ketemu jamaah, ketemu sahabat yang mereka sudah hidup di dunia umum lah Kiai ya. Sekian tahun, tentunya dengan segala macam aktivitas mereka kan kesibukan, ada yang bisnis, ada yang seorang artis misalnya, ataupun aktivitas lain. Tentunya bagaimana ya supaya bisa tetap berzikir, mungkin kayak bisa ngasih tips ataupun amalan bagi mereka yang sibuk dan sebagainya. Sebenarnya berzikir itu artinya mengingat Allah itu dalam keadaan apapun. Jikalau kita sedang duduk di pinggir pantai, kita melihat keindahan pemandangan pantai, ombak, deburan ombak, desiran angin, kicauan burung, itu merupakan bentuk satu kenikmatan. Itu bisa kita berzikir, kita bisa mengakui ciptaan Tuhan tadi, subhanallah. Jikalau kita makan makanan yang lezat di depan kita, betapa nikmatnya. Ada orang lain susah untuk mendapatkan makanan lezat ini ada di hadapan kita. Saat itu kita yakin bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Itu pun sudah untuk berzikir. Kita bisa subhanallah, alhamdulillah. Zikir itulah mengingat Allah. Dalam kondisi apapun, aktivitas yang kita lakukan, selagi aktivitas yang kita lakukan tadi tujuan untuk membesarkan Allah, untuk mengingat Allah, itu adalah zikir. Di samping zikir yang lazim kita ini adalah ucapan-ucapan kalimat-kalimat. Ya, banyak yang diajarkan dalam Islam. Zikir itu bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua apa saja bentuknya sifatnya mengingatkan kita kepada Allah. Zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Kiai, jazakallahu khair katsir atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat di rumah, jamaah sekalian. Tentunya yang dibilang Kiai tadi, zikir dimanapun berada, dalam keadaan apapun senantiasa dekat kepada Allah, sehingga apa yang kita hajatkan tentunya Allah akan kabulkan dia ya. Mudahkan dia, yakin pada Allah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kiai senantiasa sehat, segala impian dan cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bisa nanti berjumpa lagi dengan Kiai pada segmen yang selanjutnya bersama baik. Terima kasih. Kita hendak membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.